Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada pemimpin revolusi Islam dunia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh dengan kemuliaan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Riyauddin, SAG MMMPD. NIDN saya 343-112-8803. Kemudian tugas saya sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh. Mata kuliah yang saya ajarkan iaitu mata kuliah agama. Jadi baiklah, sekarang kita lihat materi-materi atau capaian-capaian yang akan saya bahas dalam mata kuliah ini. Nanti seterusnya kita menjulurkan akan kita sampaikan materi-materi kepada para mahasiswa. Satu, yang pertama dulu, ini mata kuliah agama ini bebannya 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah agama ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan takwa mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak mulia, serta membentuk mahasiswa muslim yang berbudi luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional, dan menjalin keharmonisan antar sesama umat manusia, antar sesama umat beragama, baik dalam satu agama maupun antar umat beragama. Kemudian kajian materi pembelajaran. Agama yang mencakupnya pendalaman singkat ayat Al-Quran, manusia serta gabungan sesama makhluk hidup, pandangan hukum Islam, kehidupan manusia mulai dari alam ruh, alam rahim dalam prinsip makhluk. Masalah, kemudian prinsip masalah kesihatan, sumber hukum Islam, sumber Islam, kemudian konsep mengimplementasikan manajemen pendidikan Islam dalam kehidupan, bagaimana konsep ketuhanan menurut konsep yang dimaksud dengan konsep ketuhanan, apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan. Kemudian capaian-capaian pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, satu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bermoral, berbudaya dalam memberikan asuhan keperawatan dalam usaha secara profesional dengan menggunakan proses pendekatan proses keperawatan.
Dua, mampu melakukan komunikasi dan bertanggungjawab, berperan secara aktif, interoperasional, berkolaborasi dan bermasyarakat. Memberikan pendidikan, konseling kesihatan dalam memberikan asuhan keperawatan dan juga dengan nilai-nilai agama yang dilandasi dengan nilai-nilai agama seluruh lapisan masyarakat. Kemudian mampu melancarkan pekerjaan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klien berdasarkan nilai-nilai yang kritis, sistematis, relatif, inovatif sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu memahami, menganalisa agama, wawasan pendidikan. Mahasiswa mendapatkan pemahaman pengetahuan, memahami penamaan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan manusia sekitarnya dan hubungan sesama makhluk. Kemudian selanjutnya menjelaskan pandangan hukum Islam tentang aborsi, menjelaskan penerapan pengalaman akhlak, kemudian mendeskripsikan kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, mendefinisikan prinsip-prinsip akhlakul karimah, akhlakul mamdah dan prinsip-prinsip Islam dalam masalah kesehatan. Seperti contohnya pandangan hukum Islam tentang bayi tabung, baik ditinjau dari sudut pandang Islam dan kesehatan, masalah keluarga berencana dari sudut pandang Islam, baik dari segi kesehatan dan hukum Islam, juga masalah dengan transplantasi, masalah tentang dengan biopsi, masalah tentang abortus, masalah tentang transfusi darah, operasi kelamin, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan mahasiswa mampu memahami. Misalnya contoh bagaimana mahasiswa mampu memahami pandangan hukum Islam tentang hukum keluarga berencana. Ini salah satu tujuan daripada agama. Jadi misalnya keluarga berencana, transplantasi, aborsi, transplantasi, biopsi, bedah mayat, operasi kelamin ditinjau pada Islam dan kedokteran. Demikianlah singkat masalah tentang capaian-capaian pendidikan ini yang hendak dicapai dalam pendidikan. Untuk lebih lanjut, baiklah sekarang kita menuju ke lokal. Tentu saya akan kuliahkan beberapa mata kuliah agama. Tadi memang saya tidak sebutkan semuanya di sini dalam silabus. Capaian-capaian lain, contoh yang hendak saya ajarkan sekarang tentang budaya Islam. Budaya Islam dalam hubungan dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Ya baiklah, itulah yang saya sampaikan dalam kata-kata pengantar ini. Lebih lanjut nanti akan kami sampaikan di lokal dengan para mahasiswa di mata kuliah agama yang materi hari ini yaitu tentang budaya-budaya Islam. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini kita telah bertemu kali yang kedua, pertemuan yang kedua tentang mata kuliah agama
yang insya Allah hari ini akan kita bahas masalah tentang Islam sebagai agama yang universal. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh dengan kemuliaan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama dulu pengertian agama, baik dari segi etimologis atau dari segi terminologis. Pengertian agama dari segi loghat atau syar'iyah, apa itu agama? Semua kita tahu, waktu kalian dulu di SD sampai SMP sampai SMA sudah diajarkan oleh para guru kalian pengertian daripada agama. Coba sebelum saya lanjutkan, coba saudara jawab menurut kemampuan kalian, apa itu agama? Ada yang tahu? Kenapa diam? Udah makan kan? Kenapa mukanya seram gini? Apa itu agama? Ada yang tahu? Coba jawab aja. Coba satu-satu orang dulu, siapa namanya? Hah? Siapa menjawab tadi? Siapa namanya? Syarifah Magdalena. Ya, apa itu agama? Agama adalah suatu agama yang dianut dari beberapa agama. Agama Indonesia terbenam ada 6 agama, dan salah satunya adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah suatu kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang lain? Ada yang tambahan lain? Coba. Ya, dari mahasiswanya ada. Yang lain? Dekmat mau tambahan? Suatu keyakinan, agama suatu keyakinan. Ada lain? Satu orang lagi siapa? Jawab aja. Jawab aja semua kalian. Nanti sholat jangan. Saya ini ingin lihat pendapat saudara. Nanti baru kita jelaskan lagi. Satu orang lagi, apa itu agama? Apa? Coba yang bisa suaranya dengan suara yang kecil kayak orang makan. Siapa jawab? Ya, siapa? Menjawab apa itu agama? Suatu sistem kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Baik. Jawaban kalian tadi benar, ada benarnya juga. Cuma saya tambahkan, agama ini kan, ini saya dulu waktu SMP diajarin oleh guru saya, apa itu agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta ya. Gitu. Tidak ya. Agama kacau itu. Berarti orang yang sudah beragama, berarti sudah ada punya jalan hidup, sudah ada punya pegangan hidup, sudah punya ajaran hidup, sudah punya peraturan dan aturan. Seperti kita naik kendaraan, ya, pakai kendaraan. Honda ke, mobil ke, ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau sudah ada rambu-rambu lintas itu peraturan berkendaraan, lampu merah tandanya berhenti, lampu kuning, lampu hijau, tapi itulah rambu-rambu. Jadi agama ini apa? Kalau agama ini berasal dari bahasa, bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Belanda namanya religi. Ya,
Tuh. Bahasa Inggris religion. Bahasa Belanda religi. Bahasa Latin religius. Bahasa Yunani kuno religius. Bahasa Melayu agama. Bahasa Arab adin. Jelas? Siapa yang bisa ulang? Coba, siapa yang bisa ulang sedikit? Siapa? Ulang lagi. Agama dalam bahasa Arab namanya adin. Dalam bahasa Latin religius. Dalam bahasa Yunani kuno religius. Dalam bahasa Belanda religi. Dalam bahasa Inggris religion. Dalam bahasa Melayu agama. Jelas? Ulang. Ya, coba kalau kiri. Udah apa itu? Dalam bahasa Yunani religius apa? Sering dengar sekarang orangnya religius ya kan? Sering kita dengar. Ya. Tapi dia apa religius? Dia memahami, mengamalkan nilai-nilai agama. Dalam bahasa Arab apa? Adil. Maka dalam apa disebutkan? Apa disebutkan dalam Al-Quran? Inna dina indallahi Islam, ya. Ya. Ya itu. Yang harus kita ingat ini apa ini? Inilah yang namanya agama. Jadi apa itu agama? Apa itu agama? Agama itu diadu. Agama beradu. Agama itu undang-undang. Agama itu pegangan hidup. Agama itu apa? Jalan hidup. Menuju kebahagiaan. Kalau dalam Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhir. Karena setiap agama pasti menganjurkan untuk kebaikan. Tidak ada agama yang menganjurkan kepada yang tidak baik. Dalam Islam kan disuruhkan untuk apa namanya? Kebaikan. Ada pertanyaan enggak? Coba tanya. Tanya aja. Coba tanya. Tanya masalah agama. Coba. Saya yang penting berani bisa nilai. Coba. Ada? 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 Enggak ada? Ada. Maka setiap agama itu punya sumber-sumber ajaran agama. Punya sumber-sumber hukum. Apa itu sumber ajaran agama? Kitab suci. Kalau kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Taraktu fikum amrayni la tazillu ma tamassaktum bihima wa kitabillahi wa sunnatun nabi. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat kalau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Mengapa manusia banyak yang sesat? Mengapa manusia itu banyak yang salah arah? Mengapa manusia banyak yang kadang-kadang yang binasa dan celaka? Karena sudah menjauhkan dirinya dari nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran agama. Pada agama menyuruh
kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Islam terus kita berdoa, Rabbana fid dunya hasanah wa fil ya. Bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan lepaslah kami daripada azab api neraka. Jelas? Di dalam Islam ini apa taruhan kebahagiaan dunia dan akhir? Islam tidak pernah melarang umatnya mencari kehidupan dunia. Tidak pernah. Rasulullah bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Carilah kehidupan dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. I'mal li akhiratika, kamu tunggadan. Carilah kehidupan akhirat kamu seakan-akan kamu kamu. Bahasa Inggris. Jangan kamu mati besok pagi. Ya. Tapi dalam Islam ada ajarin apa? Ada dalam Al-Quran itu, tapi bal tu'sirunal hayatad dunya. Mengapa kamu jadi kehidupan duniawi semata-mata? Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat lebih baik, lebih utama dan lebih abadi selama-lamanya. Tapi mengapa kita cari kehidupan dunia semata-mata? Tidak pernah. Agama tidak pernah melarang umatnya mencari kebahagiaan duniawi. Tetapi ingat, ya, ingat yang pertama itu jangan lupa kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Kadang-kadang lupa dan cinta kepada harta, lupa kepada yang menciptakan harta, yang berikan harta kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah di sini harus ada pertanyaan dulu. Coba tanya aja. Silakan. Coba tanya. Jelas ya terangkan? Bisa seperti ini? Atau saya harus mengajar masuk sekali itu udah itu mau? Udah. Kalau bertanya sesuka ada pertanyaan coba. Kan ada. Coba ada. Ini udah mahasiswa kalau. Coba tanya. Nggak ada. Hah? Oh itu ada. Coba tanya dulu yang si pen. Tanya apa? Mulai apa kita tadi udah mulutnya berkumi-kumi ini? Nggak ada. Siapa yang tanya? Syarifah apa sih? Coba memanggil. Mana Syarifah? Nah, tanya Syarifah. Syarifah ini pasti ada tanya. Ya, Syarifah silakan. Ya. Apa? Jadi tentang kalau tentang Arab lain tentang apa? Tentang bahasa Inggris. Saya paham bahasa Inggris. Jadi budaya apa juga? Jadi kan kita diajarkan untuk bersahabat. Jadi sekarang Muhammad. Jadi apakah benar Nabi Muhammad tidak pernah bersalah atas dirinya? Apa? Nabi Muhammad itu bersalah atas dirinya. Berarti kan kita memuda. Maka Sallallahu alaihi Muhammad. Kan kita memuja Nabi Muhammad dan menunjuk Allah. Ya. Rasulullah itu adalah bukan dia memuji dirinya sendiri, tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah itu memuji utusannya. Kebetulan utusannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Berarti dia memuji dirinya juga. Enggak. Berarti dia nggak bersalah. Mana ada bermasalah, itu kan udah perintah Allah. Jelas? Udah perintah Allah. Misalnya Syarifah menikah dengan siapa namanya ini? Dengan Bang Lilinnya. Menikah dengan Bang Lilin. Panggilnya ke Bang Lilin. Ya? Kak menyebut diri nama sendiri juga ada menikahnya kan? Ya atau tidak? Menyebut saya sebagai ini, saya sebagai ini, saya sebagai ini, saya sebagai ini sebagai ini. Ya, seperti itu. Kenapa udah petunjuknya itu? Udah aturannya itu. Bukan berarti bukan diri saya darah baru hari ini ya. Nengok aku darah baru ya, pakai listrik ya. Bukan. Not understand. Ada lain? Jelas